Sekarang ini santer berseliweran soal kelanjutan karir Mega untuk musim depan. Walaupun musim ini belum berakhir, namun spekulasi terkait kemana Mega akan pergi terus mencuat. Setelah sebelumnya dikabarkan akan ke Liga Jepang, kini fans Korea membahas soal kemungkinan Mega pindah ke Liga Eropa. Seperti inilah komentar fans Korea. Di negara manapun di dunia, gaji pemain profesional ditentukan berdasarkan keterampilan bukan kewarganegaraan. Ini sama saja dengan secara internasional mengiklankan bahwa kita adalah negara yang diskriminatif. Apakah Park Chan-ho, Ryo Hyun-ji, atau Son Heung-min pernah mengalami diskriminasi gaji karena kewarganegaraan mereka? Bahkan di Turki, yang secara ekonomi lebih lemah dari kita, Kim Yeon-kong dinilai berdasarkan keterampilannya tanpa diskriminasi. Melihat kepribadian pelatih Korea, aku ingin pergi. Dibayar sangat sedikit tapi mengorbankan tubuh dengan voli satu arah, semoga bisa pergi ke panggung yang lebih besar, dihargai dengan layak, dan menghasilkan banyak uang. Kalau Mega keluar, rating V-League akan anjlok. Asosiasi harus merevisi aturan dan memberikan 800 juta won untuk Mega juga. Masuk akalkah kalau Kang Seowi dan Lee So-young menerima gaji 4 kali lebih besar daripada Mega? Park Jong-ah, Kang Seowi dan Lee So-young mendapat gaji 4 kali lebih besar dari Mega? Tidak masuk akal. Tapi kalau Mega pergi ke Eropa, dia mungkin tidak akan bersinar sebanyak di sini. Jangan salah paham, dia terlihat menonjol karena level pemain domestik yang rendah. Wow, pemain voli putri Korea seperti versi kedua dari pemain sepak bola pria Tiongkok. Pemakan gaji buta mendapat 2 kali lipat, bahkan jika mereka memberi 1,4 miliar won, Jeong Kwan-jang tidak akan rugi. Tolong Mega, pertahankan dia, tanpa Mega rating siaran akan anjlok. Gajinya sudah ditetapkan, jadi mereka tidak bisa menahannya, kecuali diam-diam memberi uang di belakang layar. Secara realistis, dengan bayaran segitu, aku juga enggak akan bertahan. Kalau liga lain menawarkan lebih banyak uang, aku yakin dia akan langsung pergi. Harus menghasilkan banyak uang selagi nilai pasarnya masih tinggi. Siapa yang tahu berapa tahun lagi dia bisa bermain dalam kondisi prima. Dinding kelas dunia di posisi oposit. Kita semua tahu Diop, Lazarepa, dan Mega. Jika semuanya tersedia dengan harga 400.000, siapa yang akan kamu pilih? Pertama, saya rasa Mega menyadari bahwa setelah Kim Yeon-kong pensiun, peluang untuk mendapat sorotan berkurang drastis dibandingkan dengan kemampuannya. Kedua, dengan level seperti Mega di liga-liga top Eropa, dia hanya akan menjadi pemain cadangan atau rotasi. Situasi seperti di Korea hampir tidak mungkin terjadi di sana. Ketiga, memang ada peluang untuk mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan sekarang, tapi itu adalah batas maksimalnya, dan setelah itu nilainya kemungkinan besar akan menurun. Keempat, perbedaan gaji seharusnya bukan masalah utama, karena pendapatan utama justru berasal dari hal lain, seperti iklan dan sponsor. Singkatnya, karena situasi federasi dan faktor eksternal, karir Mega di Korea sudah hampir berakhir, jadi berbicara soal perkembangan individu Mega sebenarnya tidak terlalu relevan. Apa hubungannya dengan Kim Yeon-kong? Justru tanpa Kim Yeon-kong, Mega bisa lebih menonjol. Kalau memang ingin main di Eropa, nanti dia bisa kembali ke negaranya dan bermain di sana. Kalau kamu jadi dia, apakah kamu mau bermain di Korea dengan bayaran yang kecil? Kalau aku jadi Mega, aku pasti pergi. Kenapa pemain seperti Park Ji-soo dan Park Ji-hyun dari bola basket wanita memilih bermain di luar negeri meskipun bayarannya tidak besar? Padahal kalau mereka tetap di Korea, mereka bisa bermain dengan gaji tertinggi tanpa tekanan. Tapi mereka memilih tantangan demi mimpi yang lebih besar. Orang-orang berpikiran sempit mana mungkin mengerti ini. Apa maksudnya menurun? Aneh sekali, dia justru berkembang dibanding tahun lalu, dan dia bisa berkembang lebih jauh di Eropa. Selain itu, dengan level seperti Mega, dia bisa menandatangani kontrak dengan gaji 3-4 kali lebih besar dari sekarang. Dalam dunia profesional, gaji adalah segalanya. Tapi masalahnya ada pada batasan gaji yang ditetapkan berdasarkan kewarganegaraan secara paksa. Apa gunanya menjadi nomor 1 di liga yang peringkatnya ke-25 di dunia? Menjadi juara di liga yang bahkan di bawah Vietnam dan Indonesia, lalu berharap bisa diterima di Liga Eropa, itu bercanda kan? Kalau dia memutuskan pergi ke Eropa, kita harus mendukungnya dan melepasnya dengan tepuk tangan. Profesional itu soal uang, tapi dia tidak dibayar banyak dan bermain seperti pemain asing. Kalau begitu, wajar saja kalau dia memilih pergi ke liga yang membayar lebih tinggi. Namun, bukankah lebih baik tetap di Korea dan mendapatkan perlakuan yang baik? Ya, tapi memang bagaimanapun, mencoba tantangan baru selalu bagus.
Hapus saja liga profesional dan kembali ke sistem amatir. Aku sudah muak dengan voli satu arah. Pengembangan pemain muda diabaikan. Sementara mereka menghabiskan 700-800 juta won untuk pemain seperti Lee Soyong, Kang Sewi, dan Park Jong-ah. Lalu hanya memberi 250 ribu dolar kepada pemain asing. Kalau bukan orang bodoh, dari mana hitungan seperti itu berasal? Sepertinya ada tawaran dari tim Eropa. Potongan gaji pemain domestik sebesar 50% dan naikkan gaji pemain asing. Mega memang bagus, tapi dia terlihat lebih menonjol karena bermain di Korea. Kalau di Eropa atau Liga Turki, dia bakal kena blok habis-habisan. Aku berani jamin Mega tidak akan berhasil di Eropa. Saat dia menyerang, dia menghadapi blok yang pendek, setter atau pemain 180-an cm yang melakukan blok. Tapi di Eropa, kebanyakan bloker tingginya di atas 190 cm. Setauku, Mega sekitar 185 cm. Dia terbiasa menyerang melawan blok rendah. Jadi apakah dia bisa beradaptasi dengan blok yang jauh lebih tinggi? Dan apakah dia punya pertahanan sebaik Kim Yeon Kong? Aku melihat peluang suksesnya hanya 10%. Serius. Keluarkan Park Jeong-ah dan bawa Mega. Back row attack ayo. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan, tapi orang-orang benar-benar banyak bicara. Mau jadi starter atau cadangan kalau dibayar mahal, siapapun pasti pergi, termasuk aku. Di Korea, gaji tetap segitu-segitu saja. Tidak peduli seberapa bagus performanya, lagian berapa tahun lagi dia bisa bermain. Yang penting kumpulkan uang sebanyak mungkin. Main di Eropa beberapa tahun lalu kembali ke negaranya sebelum pensiun, beres. Orang-orang terlalu ikut campur seriusan. Dengan skill seperti itu, dia bisa sukses di Eropa. Pergilah ke Eropa yang punya banyak uang. Dia memang bisa bersaing, tapi tidak akan bisa mendominasi seperti di Korea. Kelemahan Mega adalah menghadapi middle blocker setinggi 190 cm atau lebih. Bahkan melawan middle blocker Hankook pun dia kesulitan, sedangkan di luar negeri, tinggi middle blocker biasanya minimal 190 cm bahkan lebih. Selain itu, lawan-lawannya bukan seperti Jang Yu yang lambat, melainkan pemain yang jauh lebih cepat. Kalau saja Mega sedikit lebih tinggi, dia pasti bisa menjadi pemain besar dan terkenal di luar negeri. Pukulan bolanya bagus, lompatannya juga tinggi, tapi dengan tinggi badan di awal 180 cm, dia harus menutupi kekurangannya dengan lompatan. Meskipun begitu, dia tetap bersinar di Korea sebagai pemain Asia. Dengan skill seperti Mega, apakah dia bisa bersaing? Dia hanya penyerang dan tidak berkontribusi dalam bertahan. Seharusnya dia memperbaiki pertahanannya dulu sebelum fokus menyerang. Mega bahkan tidak bisa melakukan penerimaan dengan baik. Ya, Mega pergilah ke Eropa dengan kondisi yang lebih baik. Fans dari negaranya terlalu berlebihan mengatur soal voli Korea. Itu hanya harapan. Secara kemampuan menyerang, dia setara dengan pemain asing, tapi gajinya hanya di level kuota Asia. Jadi, wajar kalau dia merasa sedikit dirugikan. Itulah masalahnya. Dia memang tampil baik di V-League, tapi apakah dia bisa bersaing di Eropa masih belum pasti. Dia bermain dengan baik, tapi saat pertandingan tidak berjalan sesuai keinginannya, jumlah errornya meningkat, seringkali beruntun. Setiap kali melawan Hankook, dia membuat banyak kesalahan, jadi bersaing di liga top Eropa akan sulit. Di Korea semuanya disediakan, termasuk penerjemah dan apartemen. Jadi dia bisa fokus sepenuhnya pada permainan. Itulah salah satu alasan mengapa pemain asing tertarik untuk bermain di V-League. Menurutku, dia tidak akan berhasil di Eropa. Pertama-tama tinggi badannya tidak cukup, jadi tidak akan mudah. Bahkan saat di Hankook ada pemain asing plus Kim Yeon Kong, dia masih sering kena blok.